Ada satu hal yang akhir-akhir ini bikin banyak orang berhenti sebentar. Nengok layar, terus mikir, kok harga emas naik terus ya? Bukan naik tipis-tipis, tapi kayak lagi didorong sesuatu yang nggak kelihatan. Per 1 Desember 2025, harga emas di Indonesia udah nangkring di sekitar 2,4 juta per gram. Sedikit lagi nyentuh rekor 2,5 juta. Sementara di pasar global, emas masih bertahan di kisaran 4.239. Kelihatan banget kalau tensi dunia lagi panas, meskipun permukaan kelihatan tenang. Yang bikin cerita ini makin menarik, kenaikan sekarang muncul setelah drama penurunan tajam di akhir Oktober kemarin. Jadi, apa ini sinyal awal menuju gelombang baru? Atau justru kita udah dekat sama puncak? Yuk, kita bahas pelan-pelan, santai aja. Kalau ditanya kenapa emas kayak nggak mau turun, jawabannya sebenarnya rangkaian hal yang saling nyambung. Dari luar negeri, ekonomi global masih keruh. Perlambatan ekonomi di negara besar, konflik geopolitik yang nggak kelar-kelar, sampai perubahan arah suku bunga yang bikin pasar keuangan kayak roller coaster. Dalam situasi kayak gitu, investor besar biasanya cari tempat berlindung. Dan ya, emas jadi kandidat paling aman. Itulah kenapa harga dunia masih kuat di level 4.239 per 1 Desember. Efeknya langsung nyeret pasar Indonesia. Begitu harga global naik, harga lokal ikut diseret naik dan bertahan di 2,4 juta. Dan kenaikan ini bukan sekedar angka di grafik, ada cerita besar di baliknya. Yang menarik, ritme kenaikan sekarang beda. Kalau beberapa bulan lalu harganya naiknya agresif, cepat, dan bikin banyak orang kaget, sekarang gerakannya lebih lembut. Kayak langkah orang yang lagi coba membaca suasana dulu sebelum ambil langkah besar. Investor besar pun tampaknya lagi nahan nafas. Nggak sebarbar waktu emas tembus rekor Oktober. Mereka lebih banyak melihat situasi, nunggu sinyal baru. Sementara itu investor retail yang dulu sering panik, sekarang kelihatan jauh lebih kalem. Nggak buru-buru beli di puncak, nggak kaget waktu harga koreksi. Seolah-olah pasar kita pelan-pelan makin dewasa. Ada pemahaman baru bahwa emas itu bukan sprint, tapi maraton jangka panjang. Lonjakan nggak normal di tanggal 20 Oktober 2025, ketika harga dunia menembus 4.310 dan Indonesia 2,5 juta, sebenarnya jadi momen penanda. Setelah titik itu, pasar kayak masuk fase pendinginan. Bukan jatuh bebas, tapi turun naik sambil nyari titik stabil baru. Dan banyak ahli percaya, rekor Oktober itu bukan kejadian random. Itu tanda bahwa pasar lagi sensitif banget sama perubahan global. Apalagi setelah sempat terkoreksi sampai 3.947 pada 30 Oktober. Emas nggak ambruk terus, justru pelan-pelan naik lagi. Polanya kayak langkah mundur kecil sebelum lompat lebih jauh. Makanya, waktu harga turun ke 3.947, bukannya bikin orang takut, justru banyak investor yang nunggu momen itu langsung masuk. Toko emas di beberapa kota bahkan sempat ramai lagi. Orang-orang mikir, kayaknya ini titik aman buat masuk sebelum naik lagi. Dan bener aja, beberapa minggu kemudian harga merangkak balik ke 2,4 juta. Koreksi kemarin malah membuka pintu bagi pembeli baru, memperlihatkan satu hal, sentimen bullish belum mati. Sekarang, ketika harga emas kembali kuat, muncul dua kelompok. Satu, mereka yang masuk waktu harga turun, senyum-senyum karena sekarang udah ada cuan. Dua, mereka yang takut ketinggalan momentum kedua kali. Mau masuk tapi ragu karena takut beli di puncak. FOMO ini wajar banget, tapi perlu diingat, emas nggak pernah jalan karena perasaan manusia. Dia bergerak karena faktor global, permintaan fisik, dan arah kebijakan ekonomi dunia. Makanya sebagian orang memilih duduk manis sambil memantau pasar. Sampai awal Desember, harga Indonesia bertahan di 2,4 juta, sementara global di 4.239. Dan pola ini kelihatan bukan sekedar pantulan dari Oktober, tapi bentuk pemulihan yang punya arah jelas. Permintaan emas fisik di Indonesia juga masih stabil. Di beberapa daerah malah meningkat, artinya minat terhadap emas bukan cuma efek momen, tapi ada rasa aman yang dicari masyarakat. Namun, tetap pasar ini lincah, kelihatan tenang, tapi volatilitasnya selalu mengintai. Yang juga menarik, perilaku investor retail Indonesia berubah drastis. Kalau dulu harga naik sedikit aja langsung euforia, sekarang jauh lebih dewasa. Ketika harga turun, nggak panik.
Ketika naik, nggak asal kejar. Ada kesadaran baru bahwa emas itu bukan game cepat. Ini yang secara diam-diam bikin harga emas lokal lebih stabil. Di saat retail makin matang, para pemain besar dunia pun bikin langkah signifikan. Bank-bank besar dan institusi global diam-diam terus menambah porsi emas. Kalau institusi besar mulai ngeborong, itu biasanya karena mereka ngendus sesuatu di cakrawala ekonomi. Dan kehadiran mereka jadi angin tambahan yang dorong harga lokal tetap kokoh. Waktu emas sempat jatuh ke 3.947, banyak orang mengira tren naik sudah selesai. Tapi justru dari situ pasar nunjukin karakter emas yang unik. Dia bisa jatuh cepat, tapi bangun juga sama cepatnya. Fase itu lebih mirip jeda, bukan tanda akhir. Bahkan di Indonesia, koreksi itu justru bikin pasar lebih hidup. Banyak yang ngejar momen beli murah. Dan ketika harga naik lagi, mereka yang masuk waktu turun merasa keputusannya tepat. Ini bukti bahwa masyarakat makin melek investasi, dan bahwa emas masih punya tempat khusus di kehidupan banyak keluarga Indonesia. Dengan harga sekarang yang mendekati rekor Oktober, muncul pertanyaan besar. Emas bisa bikin rekor baru nggak? Jawabannya, mungkin. Peluangnya ada, tapi nggak ada yang bisa bilang pasti. Pasar emas selalu punya kejutan. Psikologi pasar juga berperan besar. Semakin banyak orang yakin harga akan naik, semakin besar dorongannya. Tapi semakin tinggi harga, semakin besar godaan untuk ambil untung. Jadi perjalanannya nggak akan mulus. Bisa naik cepat, besoknya turun beberapa persen. Wajar, emas punya ritmenya sendiri. Yang perlu diingat juga, semakin tinggi harga, semakin besar risikonya. Penurunan tajam di Oktober itu pengingat bahwa emas bisa goyang kapan aja. Berita global, suku bunga, konflik geopolitik, semua bisa menggerakkan harga dalam hitungan jam. Makanya penting banget buat tetap waras, gak ikut euforia. Kenaikan cepat seringkali dibarengi koreksi cepat juga. Walaupun penuh risiko, emas tetap punya tempat istimewa. Dia memberi rasa aman yang jarang ditemukan di instrumen lain. Dan buat masyarakat Indonesia, emas bukan cuma investasi, tapi bagian dari hidup. Mahar pernikahan, tabungan keluarga, pegangan di masa sulit. Ada ketenangan tersendiri ketika punya emas fisik. Stabilitas seperti inilah yang bikin emas selalu relevan. Kalau kita lihat perjalanan emas sejak poin 20 Oktober 2025, jatuh di 30 Oktober, sampai naik lagi di awal Desember, satu hal jadi jelas. Pasar emas masih sangat hidup, masih dinamis, masih penuh cerita. Kedepan, entah naik atau konsolidasi, emas tetap jadi aset yang layak diperhatikan. Jadi, apapun keputusanmu, tetap tenang, tetap bijak, dan terus pantau perkembangan pasar. Video ini bukan ajakan beli atau jual emas, hanya ruang buat refleksi bareng, memahami arah pasar, dan belajar dari dinamika yang terjadi. Kalau pembahasan ini bantu kamu, tinggal klik like, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan analisis selanjutnya. Dan jangan lupa tulis pendapatmu di komentar. Menurut kamu, harga emas bakal terus naik atau mulai melambat? Kita bertemu lagi di video selanjutnya.